Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini Ibu akan memberikan tutorial bagaimana cara mencandra morfologi dari daun. Nah, untuk alat bahan yang kita perlukan, buku morfologi tumbuhan ini wajib ada ya, karena nanti informasi mengenai deskripsi morfologi ada di sini. Kemudian ada penggaris, selanjutnya ada lembar pengamatan. Untuk lembar pengamatan ini kalian boleh menggunakan folio, tapi disarankan diseragamkan menggunakan lembar pengamatan seperti ini. Untuk formatnya Ibu share di grup. Kemudian pena atau pulpen, selanjutnya pensil, kemudian ada sampel atau spesimen. Yang Ibu contohkan di sini adalah daun dari tanaman soka. Kemudian satu lagi yang tidak boleh ketinggalan ada tisu. Di sini tisu akan digunakan untuk membersihkan sampel. Ini tadi sampelnya sudah Ibu bersihkan, jadi bisa langsung diamati. Gitu. Nah, langsung saja. Untuk lembar pengamatan ini sebelum dilakukan pencandraan harus tersedia supaya pencandraan spesimen dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat. Seperti itu. Pada daun soka ini, kalian perhatikan, yang pertama diamati yaitu bentuk daun. Untuk mengamati bentuk daun, kita perlu penggaris. Nah, di sini penggaris digunakan untuk mengukur perbandingan lebar dan panjang. Nah, di sini lebar daun terlebar yaitu 4,5 cm ya. Seperti itu. Kemudian panjang daun. Panjang daun diukur dari ujung sampai ke pangkal. Ujung daun yaitu 8,5 cm. Seperti itu. Nah, untuk menentukan bangun daun, maka kita cek di buku morfologi tumbuhan. Seperti apakah? Begini, di antara jadi ini Ibu buka di halaman 23 ya. Mungkin untuk yang edisi buku edisi sebelumnya bisa beda halaman, selisih 1 atau 2 atau 3 begitu. Kenapa kita perlu menggunakan penggaris? Karena untuk daun soka ini dia bisa kategori jorong atau memanjang. Namun untuk memastikannya maka kita perlu menggunakan penggaris seperti itu. Tadi dari pengukuran daun soka panjangnya 8,5 cm, sedangkan lebarnya 4,5. Nah, maka bangun daun yang paling sesuai untuk daun soka adalah bangun jorong atau ovalis atau eliptikus seperti itu, di mana perbandingan panjang lebar daun yaitu 1,5 sampai 2 dibanding 1. Tadi masih kita ingat panjangnya adalah 8,5, kemudian lebarnya 4. Berarti ini
cocok ya, 1,5 sampai 2 dibanding 1, seperti itu. Untuk bangun daun, yang paling sesuai untuk daun soka berarti bangun jorong, ovalis atau eliptikus. Nah, ini kemudian kita tulis di sini. Gitu diamati, ditulis. Seperti itu. Selanjutnya untuk kelengkapan daun. Nah, kelengkapan daun di sini kita amati. Jadi daun soka ini memiliki lamina atau helai daun seperti itu. Kemudian dia memiliki tangkai daun yang sangat pendek. Tangkainya di sini, ini tangkai daun ya, pendek sekali. Nah, daun soka memiliki helai dan tangkai, tetapi dia tidak memiliki pelepah. Oleh karena itu, daun soka termasuk daun tidak lengkap. Kita tulis di sini, kelengkapan daun, tangkai, dan helai. Daun tidak lengkap. Selanjutnya kita amati ke pangkal daun. Pangkal letaknya di bagian yang dekat dengan tangkai. Jika kita amati, maka pangkal dari daun soka adalah berlekuk seperti ini. Pangkalnya berlekuk. Nah, pangkal daun bisa dibaca di bukunya Pak Gimbong ini, halaman 32. Nah, di sini. Pangkal daun berlekuk. Seperti itu. Kita tuliskan. Selanjutnya ujung daun. Kelihatan ya? Ujung daun pada daun soka, dia termasuk ujung daun yang meruncing. Deskripsi tentang ujung daun yang meruncing dapat ditemukan di buku Morfologi Tumbuhan halaman 30. Meruncing memiliki nama latin acuminatus, yaitu seperti ujung yang runcing, tetapi titik pertemuan kedua tepi daun jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit, panjang, dan runcing. Seperti itu. Misalnya pada daun sirsat. Nah, ini begitu juga pada daun soka, dia meruncing. Maka kita tulis di sini, ujung daun meruncing. Selanjutnya tepi daun. Tepi daun letaknya di sini. Sepanjang tepi. Tepi daun soka memiliki tipe tepi rata. Dia tidak berlekuk. Tepinya rata. Maka kita tulis di sini. Rata atau integra. Seperti itu. Selanjutnya permukaan daun. Untuk mengamati permukaan daun, maka kita harus meraba. Dirasakan. Untuk permukaan daun soka ini relatif licin, maka kita tuliskan licin. Jadi permukaan daun ada dua, permukaan atas dan permukaan bawah. Untuk permukaan atas, dia memiliki morfologi licin, sedangkan pada permukaan bawah dia nampak kusam. Maka kita tuliskan permukaan atas sama dengan licin, bawah kusam. Selanjutnya daging daun. Daging daun ini bisa dirasakan dengan mengamati ketebalan seperti itu. Nah, berdasarkan ketebalan daunnya atau intervenium, daun soka ini seperti kertas. Daging daun seperti kertas dengan perkamen, dia hampir mirip. Namun yang membedakan adalah bahwa
tepi daun seperti kertas, tipis tetapi cukup tegar. Seperti itu. Sedangkan pada tipe perkamen, dia tipis tapi cukup kaku. Deskripsi mengenai daging daun bisa diamati pada buku Morfologi Tumbuhan halaman 45. Jadi kalau perkamen dia tipis tapi keras seperti daun kelapa atau palem atau semacamnya. Sedangkan untuk tipe seperti kertas atau papiraceus, dia tipis tetapi cukup tegar. Tidak mudah melambai seperti daun bayam, seperti itu. Maka kita tuliskan daging daunnya seperti kertas atau papiraceus. Selanjutnya tulang daun. Tulang daun bisa diamati di sini. Tulang daun itu adalah penerusan dari tangkai daun. Disinilah tulang daun. Pada daun soka, tulang daun dia simetris, yaitu membelah daun menjadi dua bagian yang sama. Seperti itu. Maka kita tuliskan tulang daun simetris. Maaf, ini tadi untuk tulang daunnya menyirip ya. Sedangkan untuk yang simetris adalah ibu tulang daun. Ini ibu tulang daun. Seperti itu. Tulang daunnya di sini. Penerusan atau percabangan dari tulang daun adalah ini. Ini menyirip seperti sirip ikan, seperti itu. Jadi untuk tulang daun dia menyirip, kemudian ibu tulang daun simetris. Ibu tulang daun simetris. Tulang daun menyirip. Selanjutnya yang terakhir, peruratan. Urat daun adalah kelanjutan dari tulang-tulang daun yang memiliki percabangan di dalam daun. Ini bagian bawahnya. Nah, urat daun yang ini. Ini urat daun, ini urat daun, ini urat daun. Ini urat daun. Seperti itu. Peruratan daun memiliki tipe memata jala. Selanjutnya, setelah selesai pengamatan morfologi, maka supaya dokumentasi kita lengkap, daun ini digambar pada kolom yang sudah disediakan. Seperti ini. Diingat ya, sebelum daun diamati tadi sudah dibersihkan dahulu. Dilap kering, bisa dicuci dengan air, kemudian dilap kering dengan tisu sampai kering baru diamati gitu. Nah, ini digambar selengkap mungkin, disertai dengan keterangan seperti itu. Pada bagian awal sebelum pengamatan, di sini juga itu ditulis nama pencandra, yaitu nama mahasiswa. Kemudian tanggal pencandraan, yaitu tanggal dilakukannya pengamatan morfologi tumbuhan. Selanjutnya nama spesimen, di sini spesimennya adalah daun soka. Gitu. Hasil pengamatannya sudah jadi, bentuknya seperti ini. Pada bagian atas sudah tercantum nama pencandra. Jadi yang perlu diperhatikan untuk pengisian lembar pengamatan morfologi daun adalah harus ditulis tangan. Ingat, ditulis tangan. Kemudian tanggal pencandraan 24 Oktober 2020, nama spesimen daun soka. Ini adalah gambar yang sudah saya sempurnakan beserta keterangan-keterangannya. Diberi keterangan di bagian samping seperti itu. Kemudian hasil pengamatannya tadi jika masih ragu menggunakan pensil, tetapi jika sudah yakin dipertebal menggunakan pulpen. Seperti itu. Demikian tadi tutorial pengamatan morfologi daun. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.